Perkenalkan, nama saya Ricci Kuring dari kelas 2 BTNK dengan NIM 221344058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan praktikum pengolahan sinyal digital, khususnya praktikum 7 mengenai korelasi. Korelasi ini bentuknya mirip seperti sebelumnya, yaitu konvolusi, akan tetapi untuk korelasi ini digunakan untuk mencari bentuk gelombang yang diketahui di antara lingkungan yang penuh dengan derau. Seperti itu. Langsung ke contoh soal nomor 1 ini. Misalkan sinyal yang ditransmisikan punya pola Hn sama dengan 3, 1, dan 0,5. Setelah dipantulkan oleh benda padat, sinyal tersebut mengalami redaman sampai setengah amplitudo dan pergeseran sebanyak 25 pulsa. Lalu kita disuruh untuk membuat programnya. Di sini sudah ada ya programnya. H di sini itu pola Hn yang ini. Lalu R di sini itu panjang pulsa dari yang ditentukan di sini 40. Lalu N ini vektor untuk membuat vektor waktunya ya. Lalu ini sinyal yang sudah mengalami pantulan dan redaman itu. Langsung saja kita run. Nah, di sini pada kedua grafik di sini, baik di yang baru di run dan juga yang sudah ada, dapat dilihat bahwa amplitude dari kedua grafik ini berubah. Yang asalnya di sini kan 3, 1, dan 0,5 Hn ya. Tapi pada output sini kenyataannya tidak sampai 3, yaitu hanya setengahnya karena mengalami redaman itu ya. Jadi semua pola Hn ini terbagi oleh setengah, seperti itu. Sini juga menjadi 1,5 yang asalnya 3, lalu ini menjadi 0,5 yang asalnya 1, seperti itu. Lalu kita lanjut ke program yang kedua. Program kedua ini kita disuruh untuk membuat program yang dapat menghasilkan sinyal derau Dn dengan amplitudo plus 0,8. Kita gunakan perintah random. Lalu tampilkan sinyal ini beserta sinyal yang di atas. Seperti itu. Di sini sinyal random yang ada pada laporan seperti ini. Untuk yang sekarang, nah ini sinyal randomnya. Sini sudah terlihat bahwa sinyalnya sudah tergenerate secara random ya, hanya dengan menggunakan perintah ini. Tadi disuruhnya 0,8, jadi plus 0,8, lalu kita randomisasi seperti itu, sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk yang ketiga, tambahkan kedua sinyal ini Dn yang awal tadi. Dn itu yang Dn ini sinyal yang random, berarti ditambah dengan Xn sinyal awal yang tadi sudah terpantulkan dan teredam. Untuk mendapatkan sinyal Yn, tampilkanlah berpasangan. Sini juga sudah ada dengan program seperti ini. Y sama dengan X ditambah Y, lalu langsung diplot. Nah, ini untuk yang sekarang. Untuk perbandingannya hanya bisa dilihat di sini aja. Nah, di sini terlihat ada banyak derau. Seperti itu untuk yang ketiga. Lalu yang keempat, lakukanlah proses konvolusi Hn pada Yn. Sinyalnya kita sebut Zn.
tampilkan hasilnya. Perhatikan posisi puncak pada Zn, bandingkan dengan posisi puncak pada Xn. Nah, untuk yang ini berarti Hn dikonvolusi. Kita close ulang. Nah, ini untuk yang keempat, setelah dikonvolusi lalu ini ada analisanya. Untuk program yang pertama dilakukan plot sinyal yang ditransmisikan dengan pola Hn yaitu 3, 1, dan 0,5. Lalu di plotting, terus sinyal ini dipantulkan dan mengalami redaman sebanyak setengah, dan pergeseran pulsa sebanyak 25. Seperti itu. Lalu di sini ada penjelasan yang tadi ya, teredam sebanyak 0,5 kali amplitude yang mengubah si Hn-nya yang asalnya 3 menjadi 1,5, lalu yang satu berubah menjadi 0,5, dan yang 0,5 menjadi 0,25. Seperti itu. Lalu untuk yang program kedua itu tadi membuat program sinyal draw dengan amplitudo plus 0,8. Lalu tadi juga amplitudonya sudah 0,8 ya, secara random sinyal. Lalu habis itu di plotting. Lalu pada langkah yang ketiga dilakukan penjumlahan antara sinyal Xn dan juga Dn yang sudah dibuat, antara sinyal draw dan sinyal pantulan. Di sini sinyal draw memiliki amplitudo plus 0,8 yang berarti bahwa setiap titik pada sinyal Xn akan ditambahkan dengan nilai antara 0 hingga plus 0,8. Karena random jadi ya range-nya antara 0 hingga plus 0,8. Begitu. Lalu karena randomisasi itu, penambahan nilai dapat menyebabkan amplitudo dari sinyal Yn menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal asli Xn-nya. Di sini kan sinyal Xn itu 1,5 ya tadi, setengah dari 3 yang paling puncaknya. Lalu setelah dilakukan penggabungan antara sinyal random dan sinyal awal, di sini amplitudonya naik menjadi 2. Seperti itu. Seperti ini nih. Oleh karena itu penambahan ini dapat menyebabkan amplitudo dari sinyal Yn jadi lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal aslinya. Lalu di langkah yang terakhir dilakukan fungsi konvolusi pada grafik Yn terhadap Hn. Konvolusi ini digunakan untuk mencari keberadaan sinyal yang ditransmisikan dalam sinyal yang dianalisis. Oleh karena itu Zn mencerminkan bagaimana sinyal asli Hn muncul dalam sinyal yang diterima Yn. Lalu puncak pada Zn menunjukkan keberadaan sinyal yang ditransmisikan dalam sinyal yang dianalisis. Seperti itu. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.